Halo, selamat datang di channel YouTube Ica Rahmanisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pendahuluan sistem imun. Jadi sebelum masuk ke materi tentang sel-sel apa saja yang berperan dalam sistem imun, kita harus tahu dulu nih sistem imun itu apa. Jadi sistem imun itu sistem pertahanan tubuh untuk mencapai homeostasis. Nah, sistem imun ini yang membuat kita punya imunitas. Terus imunitas itu apa? Jadi imunitas ini kemampuan tubuh untuk melindungi dirinya terhadap benda asing atau menghilangkan sel-sel abnormal. Fungsi dari sistem imun itu untuk melawan patogen atau yang menyebabkan kita sakit, terus untuk menyingkirkan sel-sel yang rusak, terus untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel yang abnormal. Selain itu, kita juga harus tahu nih, komponen utama dalam sistem imun itu apa aja. Pertama, ada sumsum tulang sebagai sumber darah. Ada juga sel darah putih atau limfosit sebagai sel aktif imunitas. Ada juga sistem limfoid. Sistem limfoid ini jadi perkumpulan sel-sel limfosit. Terus juga ada timus sebagai tempat pematangan dari sel T. Kemudian ada limpa, ada antibodi, ada sistem komplement, ada hormon sistem imun. Itu ya. Nah, lanjut nih ke sistem imun berdasarkan cara memperolehnya dan spesifitasnya. Ada sistem imun bawaan non spesifik. Sistem imun bawaan non spesifik itu jadi sistem bawaan, itu sistem imun yang sudah ada sejak lahir. Non-spesifik maksudnya itu dapat mengenali dan mempertahankan diri terhadap benda asing apapun. Namanya juga non-spesifik. Dia dapat mempertahankan terhadap benda asing apapun. Kemudian sistem imun dapatan. Sistem imun dapatan itu imunitas yang terbentuk jika sudah terpapar suatu antigen. Contohnya kayak imunisasi spesifik. Jadi spesifik itu contohnya kayak sel B dan sel T untuk mengenali dan mempertahankan diri hanya pada satu tipe benda asing. Terus kemudian dia dapat menghasilkan memori. Itu untuk sistem imun berdasarkan cara memperolehnya dan spesifitasnya. Kemudian ada sistem imun berdasarkan jenisnya. Sistem imun seluler, sistem imun humoral. Sistem imun seluler itu sistem imun berdasarkan didapat dari hasil proses proliferasi sel, contohnya kayak sel T. Kemudian sistem imun humoral. Sistem imun humoral itu terjadi dari proses untuk menghasilkan antibodi. Contohnya ada imunoglobulin, ada IgD, IgM, IgG, IgE, dan IgA. Nah, sistem imun ini harus bisa mengenali terhadap bahan sendiri atau bahan dari luar. Jadi harus bisa membedakan yang namanya self dan non-self. Sistem imun juga harus bersifat spesifikasi. Jadi harus bersifat khas terhadap benda asing. Misalnya harus bisa mengenali antigen penginduksinya, sifat antigenesitasnya atau epitopnya. Harus juga memiliki memori. Jadi adanya respon sekunder yang lebih besar atau lebih efisien gitu. Slide sel yang berpengaruh terhadap sistem imun. Jadi sekarang kita perhatikan dulu ada kotak-kotak yang warna ungu itu ada sumsum tulang, perifer, dan darah. Kita perhatiin dari atas dulu ya, dari bagian sumsum tulang. Ada namanya stem cell. Jadi stem cell ini dibagi jadi dua. Ada progenitor limfoid dan ada progenitor myeloid. Nah, untuk sel T dan sel B itu masuk ke jalur yang progenitor limfoid. Kemudian sel T akan berproliferasi ke perifer menjadi sel T dan NK sel. Untuk prekursor sel B itu akan menjadi sel B. Terus untuk progenitor myeloid itu ada neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, eritrosit. Perannya apa? Jadi kalau untuk
Neutrofil itu yang jumlahnya paling banyak. Dia yang bekerja pertama saat terjadi adanya inflamasi, jadi pertahanan pertama, dan bersifat fagositik. Terus ada eosinofil. Nah, eosinofil itu fungsinya buat penghancur parasit, jadi lebih ke eliminasi parasit. Dia juga berperan sebagai reaksi alergi. Ada basofil. Nah, basofil ini dia yang mengeluarkan histamin, berperan dalam reaksi alergi. Ada monosit. Nah, monosit ini dia akan, kalau misalkan monosit ini teraktivasi, dia akan menjadi makrofag. Jadi makrofag itu adalah fagositik di jaringan. Makrofag itu bentuk monosit tapi udah keluar dari darah gitu, udah masuk ke jaringan, dia bakal berubah jadi makrofag. Terus ada, nah ini ya bentuk-bentuknya tuh, makrofag, dendritic cell, sel mas. Kita lanjut ke, nah ini tadi ada sel B dan sel T. Bedanya tuh apa? Kalau sel T tadi jelas ya, jalurnya dia matur di timus. Kalau sel B dia masih di sumsum tulang. Terus proteksi terhadap intraseluler. Nah, kalau sel T itu dia berperan dalam proteksi mikroba di intraseluler. Kalau sel B di ekstraseluler. Sel T imunitas seluler, jelas. Sel B imunitas humoral, karena tadi humoral itu dia menghasilkan antibodi. Terus reseptor antigen berupa TCR untuk sel T, reseptor antigen berupa antibodi. Terus produknya ada interferon, ada perforin. Terus kalau sel B ada antibodi. Kita lanjut. Nah, sel T ini ada macam-macam ya. Contohnya tuh ada TC atau T sitotoksik. Fungsinya buat apa? Untuk membunuh sel yang abnormal. Terus ada TS, T supresor, untuk menekan pertumbuhan sel. Terus ada TDTH untuk menekan pertumbuhan sel melepas MAF atau macrophage activation factor dan sitokin lain. Terus ada T helper untuk sekresi interleukin, ada TM atau T memory untuk anamnesis. Ini contoh-contoh sel T. Nah, selain ada tadi sel T, sel B, sel imun yang berperan dalam pertahanan tubuh itu ada namanya NK cell atau natural killer. Apa sih sel NK itu? Jadi sel NK itu bagian dari sel limfosit, merupakan sumber interferon gamma yang mengaktifasi makrofag. Terus mengandung perforin atau sitolisin. Perforin itu apa? Jadi perforin itu polimerisasi dalam membran sel, membentuk lubang sehingga sitosol keluar dari molekul toksik. Oke, sekarang kita masuk ke slide tentang NK cell atau natural killer cell. NK cell ini bagian dari sel limfosit, merupakan sumber interferon gamma. Nah, interferon gamma ini yang akan mengaktifasi makrofag, mengandung perforin atau sitolisin. Nah, perforin ini akan membentuk lubang sehingga sitosol keluar dari membran sel. Kemudian molekul toksik dapat masuk ke dalam sel. Fungsi efektor NK sel itu akan membunuh sel yang terinfeksi dan mengaktifasi makrofag dalam proses fagositosis. NK sel yang aktif akan melepaskan perforin tadi sehingga masuk ke dalam sitoplasma dan menyebabkan apoptosis atau kematian sel. Nah, kan tadi NK sel ini punya namanya interferon gamma. Nah, interferon gamma ini diproduksi di nodus limfe sehingga akan mengaktifasi makrofag. Sel NK itu akan memberikan pertahanan terhadap mikroba intraseluler. Tadi kita udah bahas tentang sel NK. Nah, sekarang peranan interferon dan sel NK. Jadi sel NK itu bisa teraktivasi karena ada interferon. Jadi kita lihat dulu nih, yang paling atas, jaringan sel.
Jaringan sel yang sehat saat dia terinfeksi sama virus, jadinya tuh ada titik-titiknya gitu. Nah, kalau ada jaringan yang kena virus ini, maka interferon akan dikeluarkan di dalam darah. Apabila interferon dikeluarkan dalam darah, maka dia akan melakukan penanganan infeksi virus dan sel kanker melalui 2 proses. Jadi yang pertama ada aktivasi sel NK sehingga dia membunuh jaringan yang terinfeksi virus. Yang kedua, dia akan melindungi sel sehat lain. Induction of resistance. Nah, jadi dia akan melindungi sel sehat lain biar nggak terinfeksi sama virus. Itu kerja interferon. Sel yang berperan dalam sistem imun selanjutnya itu ada antigen presenting cell atau APC. Nah, APC ini merupakan sel turunan sumsum tulang yang bekerja dengan mengenali antigen kepada limfosit. Ditemukan khususnya pada kulit sebagai sel Langerhans, bagian epidermis yang dengan karakteristik bergranul. Nah, sekarang gimana sih APC itu bekerja? Jadi kita perhatikan dulu kolom yang ada nomor 1. Jadi pertama, kan tadi fungsinya APC itu untuk mengenali antigen. Nah, kemudian saat dia udah mengenali antigen, APC ini akan menahan satu fraksi antigen pada permukaan selnya. Tuh, makanya dia nempel di permukaannya. Sekarang di kolom yang kedua ada sel T kan. Nah, yang berperan itu T helper. Jadi T helper ini akan mengenali antigen melalui reseptor permukaan. Kemudian selain dia akan mengenali antigen dengan reseptor permukaannya, dia juga akan menolong sel B. Namanya juga T helper. Dia akan menolong sel B untuk mengenali antigen melalui reseptor permukaannya yang namanya imunoglobulin. Itu yang ada gambar Y. Nah, itu tuh imunoglobulin si Y itu. Kemudian di kolom ketiga, saat sel B-nya udah menyatu dengan antigen atau berikatan dengan antigen, sel B ini akan distimulasi untuk berproliferasi dan membelah menjadi sel-sel pembentuk antibodi atau namanya AFC atau antibody forming cell, di mana saat dia udah jadi AFC dia akan mensekresi antibody. Begitu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan dari sel-sel yang berperan dalam sistem imun. Saya cuma bisa menjelaskan secara singkat. Maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa dukung channel saya biar saya bisa terus memberikan informasi tentang materi-materi kuliah. Terima kasih.